pembelajaran informatika. Sebelum kita lanjut, masih ingat kan Ananda mengenai video pembelajaran pada materi sebelumnya? Benar, kita telah membahas mengenai perangkat keras atau hardware dari komputer, yaitu pengertian serta jenis-jenis dari hardware atau perangkat keras itu sendiri. Perangkat keras atau hardware adalah perangkat yang secara fisik dapat dilihat dan dapat dipegang oleh penggunanya. Sedangkan hardware itu terdiri atas beberapa bagian atau jenis. Yang pertama adalah perangkat keras masukan atau input device. Yang kedua, perangkat keras pemproses atau process device. Yang ketiga, perangkat keluaran atau output device. Yang keempat, perangkat penyimpanan atau storage device. Dan yang kelima adalah perangkat jaringan atau internet. Untuk hari ini kita akan membahas kelanjutan dari materi tersebut dengan KD yang sama, yaitu mengenal pengfungsian perangkat keras serta sistem operasi dan aplikasi. Pada hari ini kita akan membahas khusus fungsi-fungsi dan manfaat dari perangkat keras itu sendiri. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah peserta didik memahami fungsi-fungsi dan manfaat dari perangkat keras, baik perangkat keras masukan, proses, keluaran, penyimpanan, serta perangkat keras jaringan dan internet. Nah, bagaimana kelanjutan dari pembahasan materi ini? Mari kita saksikan dan pahami bersama. Baik Ananda sekalian, perangkat keras komputer atau hardware ini dapat dikelompokkan atas 5, yaitu perangkat masukan atau input device, perangkat pemproses atau process device, perangkat keluaran atau output device, perangkat penyimpanan storage device, dan perangkat internet atau jaringan. Perangkat masukan dapat kita lihat di sini ada beberapa contoh, diantaranya keyboard, mouse, joystick, scanner, mikrofon, webcam, dan pemindai biometrik. Sedangkan perangkat pemproses terdiri dari CPU yang di dalamnya ada ALU dan control unit atau CU, motherboard, prosesor, VGA card, dan sound card. Sedangkan perangkat keluaran yaitu printer, speaker, proyektor, dan monitor. Kemudian perangkat penyimpanan, memori yang terdiri dari RAM dan ROM, kemudian hard disk, flash disk, CD, dan DVD. Perangkat internet dan jaringan diantaranya adalah modem, LAN card, kartu Wi-Fi, Bluetooth, dan lain-lain. Nah, sekarang kita bahas satu demi satu. Apakah fungsi dari masing-masing perangkat keras ini? Nah, kita lihat perangkat masukan yang pertama, yaitu keyboard. Keyboard adalah sebuah perangkat keras atau hardware pada komputer yang berfungsi sebagai alat untuk input data yang berupa huruf, angka, dan simbol. Sesuai dengan fungsinya, keyboard ini terdiri atas beberapa bagian. Di antaranya, tombol ketik atau typewriter key. Yang termasuk tombol ini adalah tombol untuk semua huruf. Yang kedua adalah tombol fungsi yang disebut dengan function key. Letaknya persis di atas tombol ketik. Ditandai dengan tombol F1 sampai F12, yang masing-masing tombol itu memiliki fungsi yang berbeda. Kemudian yang ketiga, tombol pergerakan kursor atau cursor movement. Fungsinya untuk menggerakkan kursor. Dan tombol ini terletak di sebelah kanan tombol ketik. Nah, kemudian bagian yang keempat adalah tombol papan angka atau numeric keypad. Fungsinya untuk mengetikkan angka apabila tombol numlock diaktifkan. Jadi itulah beberapa bagian dari keyboard. Kemudian kita lanjut
ke perangkat input atau masukan yang kedua, yaitu MOS. MOS adalah sebuah perangkat keras atau hardware masukan yang ada pada komputer yang berguna untuk menggerakkan kursor yang tampil pada layar komputer. MOS mempunyai pointer berbentuk tanda panah yang akan bergerak sesuai dengan gerakan MOS. Selain itu, MOS juga mempunyai dua tombol yang disebut dengan tombol kiri dan kanan. Istilahnya adalah klik dan right click. Kemudian di antara kedua tombol tersebut, terdapat scroll yang digunakan untuk menggeser tampilan layar dalam arah vertikal. Kemudian berdasarkan port penghubung MOS dengan komputer atau laptop, MOS dibedakan atas beberapa jenis, diantaranya adalah MOS serial seperti yang terlihat pada layar, kemudian MOS PS2, MOS USB, dan yang terakhir adalah MOS wireless atau nirkabel. Perangkat masukan selanjutnya adalah joystick. Joystick, dikenal juga dengan istilah joypad, adalah peralatan input yang digunakan untuk menjalankan program game di komputer. Selanjutnya mikrofon. Mikrofon juga termasuk kepada perangkat masukan komputer yang digunakan untuk memberi input berupa suara ke dalam komputer. Perangkat masukan berikutnya adalah scanner. Scanner adalah alat elektronik yang memiliki fungsi dasar sebagai pengganda berkas untuk kemudian dikonversi dan disimpan dalam bentuk digital. Kemudian webcam. Webcam adalah perangkat yang berupa sebuah kamera digital yang dihubungkan ke komputer atau laptop. Selanjutnya pemindai biometrik, yaitu teknologi yang menggunakan bagian tubuh manusia yang mempunyai ciri unik sebagai pengenal. Dua bagian tubuh tersebut contohnya adalah sidik jari dan retina mata. Nah, alat ini banyak digunakan di institusi kepolisian untuk mencari pelaku kejahatan, kemudian dinas kependudukan untuk merekam data penduduk, organisasi bisnis untuk merekam kehadiran pegawai. Kemudian institusi pendidikan juga telah menggunakan teknologi ini untuk mencatat kehadiran pelajar dan pengajar di sekolah. Berbagai jenis sensor juga termasuk kepada perangkat masukan komputer. Beberapa sensor yang umum digunakan adalah sensor gerak, sensor putaran, sensor cahaya, jarak, ultrasonik, dan lain-lain. Nah, itulah beberapa contoh perangkat masukan beserta fungsinya. Selain perangkat-perangkat tersebut, komputer masih dapat menerima input dari berbagai perangkat lainnya, seperti kamera digital, kamera video, smartphone, scanner, dan lain-lain. Selanjutnya kita bahas mengenai perangkat pemproses beserta fungsinya. Yang pertama adalah CPU, Central Processing Unit, yang dikenal dengan mikroprosesor atau prosesor, yang merupakan bagian terpenting dari komputer karena dikatakan prosesor ini adalah otak dari sebuah komputer. Prosesor merupakan pusat pengolahan data dan pengontrolan kerja komputer. Jika prosesor tidak dapat melakukan pengolahan data dengan cepat dan baik, maka kerja komputer akan terasa lambat dan tidak akurat. Prosesor terdiri atas dua bagian yang dibedakan berdasarkan fungsi operasionalnya, yaitu Arithmetical Logical Unit atau ALU dan Control Unit atau CU. ALU berfungsi sebagai pusat pengolahan data seperti perhitungan matematika. Sedangkan CU berfungsi sebagai pengontrol kerja komputer, yaitu mengatur urutan
proses-proses yang dilakukan di komputer sehingga urutan proses berjalan sebagaimana mestinya. Selanjutnya, perangkat pemproses yang kedua adalah motherboard. Disebut juga dengan mainboard, merupakan perangkat komputer yang berfungsi sebagai tempat perangkat-perangkat internal seperti prosesor, memori, kartu grafis, kartu suara, dan LAN card terpasang. Selain berfungsi sebagai tempat untuk menempatkan perangkat-perangkat yang lain, motherboard juga berfungsi sebagai penyedia jalur koneksi atau bus atau aliran data dari suatu perangkat dengan perangkat yang lain. Sehingga perangkat-perangkat yang ada berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Perangkat pemproses yang ketiga adalah kartu grafis atau VGA card. VGA card adalah peralatan komputer yang berfungsi mengubah sinyal digital menjadi sinyal gambar dalam bentuk piksel. Kartu grafis memungkinkan data dalam bentuk digital ditampilkan dalam bentuk gambar di layar monitor. Selanjutnya adalah kartu suara atau sound card. Kartu suara adalah peralatan komputer yang berfungsi untuk mengubah sinyal digital menjadi analog atau sinyal suara, dan sebaliknya mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital, sehingga memungkinkan data suara seperti lagu-lagu dengan format MP3 dan suara dari video yang diputar di komputer dapat didengar melalui speaker. Nah, itu dia beberapa perangkat pemprosesan yang ada pada komputer. Kita lihat perangkat keluaran. Yang pertama adalah monitor. Monitor adalah perangkat keras yang berfungsi untuk menampilkan hasil proses dari komputer dalam bentuk teks, gambar, ataupun video secara visual. Monitor merupakan salah satu perangkat keluaran utama dalam sebuah komputer. Tanpa adanya monitor, kita tidak akan bisa melihat hasil atau tampilan komputer secara visual. Monitor dibedakan atas 3 jenis. Yang pertama adalah CRT. Monitor ini disebut sebagai monitor tabung. Jenis monitor CRT sudah jarang ditemukan karena munculnya monitor-monitor yang baru yang lebih ramping dibandingkan dengan monitor tabung. Misalnya monitor LCD dan monitor LED. Pada monitor LED, terdapat gas neon yang dialiri listrik yang akan menciptakan piksel yang lebih tinggi, sehingga tampilan lebih bagus, lebih jernih, dan lebih kontras. Selanjutnya, perangkat keluaran yang tak kalah pentingnya dan paling banyak digunakan di lingkungan kita adalah printer. Printer adalah perangkat yang menampilkan data dalam bentuk cetakan, baik berupa teks maupun gambar atau grafik yang dicetak di atas kertas. Tentu kita semua sudah tidak asing lagi kan dengan yang namanya printer. Nah, kita lanjut ke perangkat yang berikutnya. Perangkat keluaran selanjutnya adalah speaker. Speaker atau pengeras suara memiliki fungsi untuk merubah gelombang elektrik atau listrik menjadi audio atau gelombang suara. Sehingga segala bentuk data dan informasi yang diolah di dalam komputer dalam bentuk audio bisa didengarkan melalui speaker atau pengeras suara. Perangkat keluaran selanjutnya adalah proyektor. Proyektor merupakan perangkat yang dapat mengintegrasikan sumber cahaya, sistem optik, elektronik, dan display dengan tujuan untuk memproyeksikan gambar atau video ke layar atau dinding dan membuatnya terlihat lebih besar. Proyektor ini disebut juga sebagai alat presentasi, di mana proyektor dapat membuat suatu presentasi menjadi lebih hidup. Karena dengan tampilan visual
atau tulisan tersebut dapat memberikan presentasi yang lebih dinamis dan atraktif. Nah, demikianlah pembahasan kita mengenai perangkat keluaran atau output device. Selanjutnya kita masuk kepada perangkat penyimpanan, yaitu perangkat yang berfungsi menyimpan data yang diolah oleh perangkat pemrosesan komputer. Kita lihat yang pertama, untuk perangkat penyimpanan adalah memori. Memori komputer adalah perangkat keras yang berfungsi untuk menyimpan informasi sebelum dan sesudah diproses oleh prosesor. Memori terbagi atas dua bagian. Yang pertama adalah Random Access Memory atau RAM, digunakan untuk menyimpan program dan data secara sementara ketika program dijalankan dan data diproses. Yang kedua adalah Read Only Memory atau ROM. Memori ini digunakan untuk menyimpan perintah-perintah dan data secara tetap. Sesuai dengan namanya, yaitu Read Only Memory, komputer tidak dapat mengubah data dan perintah yang disimpan di ROM, melainkan hanya dapat dibaca. Sebagai contoh, perintah yang dijalankan pada saat komputer pertama kali dinyalakan, dan di situ yang bekerja adalah ROM atau Read Only Memory. Oke, selanjutnya kita bahas tentang perangkat penyimpanan yang kedua, yaitu hard disk. Hard disk atau hard drive merupakan media penyimpanan internal pada komputer, dan ini dikatakan sebagai penyimpanan utama sebuah komputer. Dan hard disk memiliki kapasitas yang berbeda, mencapai ukuran sampai terabyte. Kinerja sebuah komputer juga ditentukan oleh salah satunya hard disk. Semakin tinggi kapasitas hard disk, maka penyimpanan dari sebuah komputer juga akan semakin maksimal, sehingga kinerjanya juga bagus. Begitu juga sebaliknya, kalau hard disk memiliki kapasitas memori yang rendah, maka kinerja komputer otomatis juga akan kurang, karena memiliki daya simpan yang kurang. Nah, pasti semuanya sudah kenal dengan peralatan yang ada pada gambar ini kan? Ya, ini namanya adalah flash disk atau flash drive. Flash drive merupakan media penyimpanan magnetik yang bersifat eksternal. Eksternal ini maksudnya adalah media penyimpanan luar. Flash drive juga memiliki kapasitas yang berbeda, mulai dari ukuran mega sampai tera, dan mungkin akan berkembang lagi ke depannya. Selain flash disk, CD dan DVD juga merupakan perangkat penyimpanan eksternal pada sebuah komputer. CD dan DVD merupakan dua media penyimpanan bergerak atau mobile yang menggunakan teknik optik. Meskipun memiliki ukuran yang sama, tetapi kapasitas DVD jauh lebih besar dibanding dengan CD. Kalau CD hanya memiliki kapasitas penyimpanan sampai 650 MB, sedangkan DVD bervariasi mulai dari 4,7 GB. Nah, sekarang kita lanjut kepada perangkat internet dan jaringan. Perangkat internet dan jaringan adalah perangkat yang memungkinkan komputer untuk bisa terhubung dengan komputer lain dalam sebuah jaringan lokal maupun internet. Sebagai contoh, modem. Modem merupakan singkatan dari modulator-demodulator yang berfungsi merubah sinyal informasi ke sinyal pembawa dan siap untuk dikirimkan. Sedangkan demodulator adalah bagian yang memisahkan sinyal informasi dari sinyal pembawa yang diterima, sehingga informasi dapat diterima dengan baik. Selanjutnya, kartu LAN atau disebut dengan LAN card adalah sebuah perangkat keras antarmuka dalam jaringan untuk menghubungkan komputer dengan jaringan internet menggunakan sebuah kabel yang disebut dengan kabel jaringan atau kabel LAN. Kemudian perangkat internet atau jaringan selanjutnya adalah Wi-Fi card.
dan ini juga merupakan komponen penting dalam jaringan. Kartu Wi-Fi adalah kartu elektronik yang digunakan agar komputer dapat menangkap sinyal Wi-Fi dari sebuah jaringan Wi-Fi. Wi-Fi merupakan singkatan dari Wireless Fidelity. Dengan adanya kartu Wi-Fi ini, memungkinkan komputer untuk dapat menangkap sinyal Wi-Fi yang ada jaringan Wi-Fi-nya, sehingga kita bisa mengakses internet kapan saja dan di mana saja, asalkan ada jaringan Wi-Fi di sana. Selanjutnya, kita juga mengenal dengan istilah perangkat jaringan Bluetooth. Bluetooth adalah peralatan atau perangkat yang digunakan sebagai media penghubung yang beroperasi dalam pita frekuensi 2,4 GHz dan memiliki jangkauan yang lebih rendah dibanding dengan jaringan Wi-Fi. Teknologi Bluetooth dapat mengirimkan data atau menerima data melalui jaringan tanpa kabel sampai pada jarak jangkauan 100 meter saja. Teknologi ini umumnya digunakan untuk koneksi perangkat ke perangkat atau istilahnya peer-to-peer. Misalnya antara dua smartphone, komputer dengan printer, smartphone dengan headset, dan sebagainya. Meskipun dapat digunakan untuk membuat jaringan lokal nirkabel. Untuk membangun jaringan LAN, teknologi Wi-Fi lebih umum dan lebih baik untuk digunakan. Nah, demikian pembahasan kita mengenai fungsi dari perangkat keras. Baik Ananda semuanya, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Ananda memahami tentang materi yang telah Ibu jelaskan. Nah, untuk pendalaman materi, silahkan dikerjakan latihan yang akan Ibu bagikan setelah ini. Ingat, selalu tingkatkan literasi, critical thinking, collaborative communication, dan creativity. Demikian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.